sudah kelihatan, ya? Oke, baik. Terima kasih. Saya beri judul sharing session ya, dan di sini saya mungkin tidak akan banyak bercerita tentang success story karena saya pikir teman-teman di PDIA IDIA ini sudah banyak yang lebih sukses ya, dan selama perjalanan menjadi apoteker saya melihat dan banyak belajar dengan teman-teman yang sudah lebih dahulu, terutama juga para senior-senior kita yang memberikan contoh dan banyak pengalaman berharga bagi kita semua. Saya mengambil 3 tips saja atau 3 poin yang ada di slide atau materi pada pagi hari ini. Yang pertama, saya mengambil topik belajar dari PLC dan The Cash Flow Quadrant. Mungkin kalau teman-teman belum pernah dengar, mungkin hari ini saya akan share sedikit. Tapi kalau yang sudah pernah, mungkin memberikan masukan lagi, nanti kita bisa sama-sama mengembangkan bagaimana kita belajar dari konsep ini. Kemudian bagaimana peluang apoteker dan tips dan sukses yang mungkin bisa kita sama-sama lakukan sehingga apoteker ke depannya adalah menjadi satu profesi yang berjaya. Ya, selama ini kita melihat bahwa apoteker lebih dikenal mungkin menjadi petugas apotek ya, petugas, atau sekarang sudah mulai kita dikenal sebagai tenaga profesi yang sangat dihargai dan dibutuhkan. Tapi perjuangan untuk mendapatkan pengakuan itu luar biasa. Oleh sebab itu, kita mari sedikit melihat bagaimana perkembangan di sekitar kita dan bagaimana kita mencicipi posisi apoteker saat ini. Bapak Ibu, slide pertama saya adalah tentang bagaimana pengaruh revolusi industri terhadap bidang kesehatan. Kita tahu bahwa saat ini kita berada pada masuk ke abad 21, di mana di sana perubahan di bidang kesehatan luar biasa besarnya, di mana kita lihat perubahan itu tidak hanya berdampak secara individu, tetapi juga secara sistemik, baik itu di aspek teknologi, kemudian pelayanan, dan hampir seluruh aspek kehidupan di dunia ini berubah. Untuk bidang kesehatan, maka perubahan teknologi berdampak langsung pada bidang kesehatan, baik sektor industrinya maupun pelayanannya. Nah, mungkin di sini saya ambil beberapa contoh. Jadi kalau dulu sekitar tahun 1800 baru berkembang stetoskop gitu ya, kemudian di penghujung 1800 mulai dikenal ronsen, tetapi di sekitar tahun 1900-an, jadi sudah belakang-belakang ya, mendekati tahun 2000, kita sudah mulai mengenal MRI dan seterusnya. Teman-teman yang di rumah sakit ini terasa sekali banyak teknologi di bidang kesehatan yang luar biasa mempermudah bagaimana teman-teman berpraktek, walaupun juga akan menjadi satu masalah baru bagi kita sebagai tenaga kesehatan, terutama apoteker. Ya. Nah, disruption di bidang kesehatan mungkin sudah kita dengar dan banyak sekali informasi di media massa atau di narasumber yang lain menyampaikan tentang disruption. Namun saya tidak akan berkutik di situ, saya akan lebih memfokuskan bagaimana kita mensikapi kondisi sekarang ini. Apalagi dengan kondisi pandemi yang sama sekali tidak diduga kita semua. Dan setelah terjadi disruption, kemudian ada pandemi, kita betul-betul merasakan bagaimana syoknya kehidupan kita, dan bagaimana kita juga merasakan betapa banyak hal yang harus kita lakukan perubahan terhadap praktek maupun beberapa aspek yang ada di dalam kehidupan kita. Dalam satu situs website, saya membaca ada beberapa hal yang akan berubah ya, pada saat terjadi perubahan drastis karena coronavirus. Nah, sebenarnya ini merupakan kondisi yang betul-betul kita tidak duga ya. Namun kita harus menyadari bahwa ini adalah fakta yang tidak bisa kita hindari.
Nah, ada 7 hal di sana disebutkan. Nah, di bawah saya sebutkan sumbernya. Nanti silakan teman-teman bisa langsung baca linknya. Yang pertama adalah aturan yang menahan cara online itu lama-kelamaan akan hancur ini. Dan mungkin kalau saya merenungi apoteker ini kita rasakan banyak sekali aturan yang masih sangat harus kita apa ya, masih harus kita cermati atau kita kaji. Contoh sederhana resep gitu ya. Sebelumnya adalah berupa permintaan dokter selembar kertas ya yang ada isinya permintaan dokter, berangsur sudah berubah jadi digital dan seterusnya. Tetapi ada masih banyak perlu kita kaji kembali apakah aturan-aturan yang ada di regulasi untuk bidang farmasi perlu ditinjau karena kondisi sekarang kita harus berubah. Walaupun kita sadari bahwa perubahan di regulasi tidak mudah begitu ya. Misalnya kita mau promosi teman-teman di apotek kadang takut melanggar etika, tetapi di sisi mungkin bidangnya bukan apotek, menjual obat dengan leluasa gitu ya, dengan online di berbagai cara mereka merasa aman ya, tidak ada resiko. Hal ini karena teman-teman apoteker itu cenderung sangat taat peraturan, ya. Tetapi ini kalau tidak kita atasi ke depan, yang akan menjadi korban adalah kita sendiri. Oleh sebab itu mungkin ke depan perlu ada yang care ya, terutama nanti dari teman-teman di pengurus IAI, bagaimana memikirkan beberapa aturan-aturan yang akan memudahkan apoteker menghadapi tantangan di dunia saat ini ya. Jadi bagaimana online, penggunaan teknologi dan seterusnya yang mungkin kita bisa manfaatkan. Yang kedua, kehidupan digital menjadi lebih sehat. Kita lihat ya bahwa kalau dulu tuh di digital tuh biasanya ya kalau kita longgar saja berpihak untuk hiburan dan seterusnya. Kehidupan digital sudah lebih diarahkan untuk pendidikan, ya, untuk konsultasi dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, mungkin kita perlu memikirkan bagaimana nanti apoteker bisa berubah sehingga teknologi yang ada bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin. Yang ketiga, virtual reality semakin populer, ya. Sekarang hampir semua beralih profesi menjadi YouTuber misalnya, ya. Jadi kita lihat. Nah, mungkin ada juga apoteker ya sudah mulai YouTuber ya, dan saya lihat di beberapa channel YouTube itu sudah ada ya sejawat kita yang mungkin sudah mulai eksis dengan informasi obat dan lain sebagainya. Era kebangkitan telemedicine ya. Nah, jadi untuk telemedicine sudah mulai berkembang dan kita harus aware, kita tidak bisa acuh tak acuh sekarang. Nah, apakah teman-teman sudah banyak yang belajar ke sana ya, menggantikan konsultasi obat secara offline yang selama ini kita lakukan di apotek ya. Apakah sekarang kita sudah mulai memberikan layanan dalam bentuk lain gitu. Nah, mungkin nanti uang konsultasi obat di apotek menjadi tidak efektif itu ya. Mungkin bisa kita manfaatkan yang lain. Sekarang access barrier. Nah, ini maksudnya adalah orang-orang yang sering memberikan nasihat dan seterusnya secara online sekarang dituntut untuk memberikan aksi nyata. Jadi tidak hanya sekedar menghimbau, tapi tuntutannya adalah bagaimana aksi nyata. Pemerintah yang terus ngurus izin produk sekarang tanda tangan harus ketemu, harus tanda tangan pakai pulpen dan seterusnya ya. Kita pun demikian, absen dan seterusnya sudah mulai pakai Google Form. Nah, ini menunjukkan bahwa
sudah mulai berubah. Nah, ini adalah salah satu contoh rekan-rekan sekalian bagaimana perubahan pelayanan kefarmasi. Dulu kita manual, ya, kita manual. Kemudian bangunannya juga khusus, bentuknya harus seperti itu dulu, bentuknya loket, kemudian mulai berubah-berubah dan seterusnya, ya. Sekarang bangunan free design, bahkan dibuat seindah mungkin, senyaman mungkin, bahkan banyak apotek saya lihat sudah kayak hotel gitu ya. Dan obatnya nggak kelihatan di depan. Kalau dulu kan obat dipajang semua di depan gitu ya, baru menarik. Nah sekarang nggak ada obatnya, yang penting ada layanannya begitu. Kemudian kalau dulu kita kelabakan kalau nggak punya telepon, sehingga kalau buka apotek itu wajib punya telepon. Ketika teknologi berubah, ada pager, pesanan obat pakai pager dan seterusnya ya. Nah tapi sekarang sudah berubah, semua pakai HP. Lah, tapi juga mau berubah lagi ya. Mungkin nanti ada teknologi lain yang bisa menggantikan bagaimana hubungan antara pasien dengan tenaga kesehatan di pelayanan. Kemudian mainframe dan mini komputer ya sekarang sudah berubah. Tiap apotek punya komputer. Dulu kita kalau mau buka apotek pakai komputer itu investasi cukup mahal ya. Karena dulu dianggap satu teknologi yang terlalu memberatkan. Bahkan kadang kita ngajarin SDM untuk belajar komputer aja setengah mati ya. Mereka kadang-kala kurang aware begitu. Tapi sekarang ini merupakan keharusan ya. Kemudian dulu apotek itu milik individu, ya. Nah sekarang korporasi memiliki apotek juga, jadi jaringan apotek mulai berkembang. Ya walaupun di apoteker kita berjuang bagaimana apotek itu miliknya apoteker, tapi konteksnya tidak apoteker itu milik pribadinya, bisa saja korporasi, tapi isinya adalah para apoteker. Nah, ini sudah mulai berubah. Nah, ke depan bisa saja ada lain yang akhirnya menjadikan layanan itu tetap berjalan, tetapi dengan satu sistem yang berbeda. Kalau dulu konsumen datang ke kita, sehingga lokasi apotek itu menjadi sangat strategis dan wajib. Bahkan kalau saya diskusi 70% keberhasilan apotek itu adalah pada lokasi yang strategis ya. Bahkan teman adik-adik mahasiswa itu wajib hafal ciri-ciri lokasi yang strategis gitu ya. Ya mungkin teman-teman ingat masih PKPA dulu. Tapi sekarang yang diperlukan adalah bagaimana apoteker itu datang kepada pasien. Kita yang hadir kepada pasien. Jadi jangan lagi kita menunggu konsumen datang, tetapi kitalah yang harus mendekati customer kita, mendekati pasien kita. Mulai dari delivery system, kemudian kita mulai ada home care, ya dan seterusnya. Karena ini sudah mulai berubah. Konsumen menjadi raja ini sudah mulai kelihatan ini, rajanya luar biasa. Jadi kita tidak bisa lagi berspekulasi jaga gengsi untuk tidak mau turun ke lapangan. Bahkan sekarang untuk di luar bidang farmasi saja mungkin teman-teman lihat ya kayak Pizza Hut, satu korporat produk pizza terbesar di dunia saja dia turun ke jalan ya menawarkan produknya. Kemudian dulu kita bersaing dengan harga, mana yang murah itu yang laris. Sekarang nggak bisa. Dulu sekarang itu kalau harganya murah tetapi layanannya jelek, konsumen juga nggak mau, bahkan komplain akan jauh lebih berat gitu ya resikonya bagi kita daripada hanya sekedar harga. Oleh sebab itu teman-teman sekarang harus ya latihan tersenyum, latihan berpenampilan yang baik, memakai dress code dan seterusnya, ini merupakan keharusan ya. Dulu sistemnya secara tradisional ya, sekarang holistik. Apotek tidak hanya menyediakan obat tetapi juga menyediakan layanan lain untuk melengkapi pelayanannya. Nah, ini karena banyak pengaruh dari mindset masyarakat kita, kultur yang berubah, ya, budaya berubah, fasilitas dan teknologi berubah. Lalu bagaimana masa depan? Nah, ini kan masa depan masih misteri nih kata orang. Jadi, bagaimana kita meng-create masa depan apoteker ini supaya jauh lebih baik dari yang sekarang. Nah, next. Kemudian bagaimana perubahan dalam bidang kesehatan lainnya? Nah, mungkin ini secara global saja teman-teman juga sudah tahu ada teknologi smartphone, telemedicine, ya.
model, ada berapa model, saya nggak, mungkin ini bisa menjadi riset teman-teman juga ya. Sekarang yang telemedicine di Indonesia ini sudah berapa banyak. Nah, berapa banyak peluang itu kita manfaatkan ya oleh teman-teman apoteker, kita perlu lihat. Kemudian sekarang bagaimana di dunia kedokteran itu menghasilkan sensor digital ya untuk mengatur pelepasan obat. Nah, ini sudah luar biasa. Psikoterapi dengan virtual reality, sekarang sudah ada yoga dari rumah, tentornya jarak jauh, kita tetap bisa olahraga, tidak harus masuk atau kita tidak harus datang ke klubnya misalnya. Kemudian bioteknologi dan yang lainnya, termasuk penemuan obat itu sekarang sudah bisa di-coding menggunakan metode komputasi yang lebih canggih, sehingga akan lebih cepat prosesnya dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, kemudian karena ini kita akan cerita tentang bisnis, saya mencoba melihat apa saja yang akan berubah dalam sistem marketing atau sistem pemasarannya. Memang dilema, karena apoteker itu adalah profesi ya, tetapi satu sisi kita pun harus bersaing, mau tidak mau teman-teman yang sudah turun ke bisnis apotek ya, ke industri farmasi, di PBF ya, termasuk mungkin yang sudah mulai turun di bidang yang lain ya, seperti misalnya di jasa ya, itu mau tidak mau kita perlu melihat apa saja yang berubah dalam sistem pemasaran. Yang pertama, ini saya juga cantumkan dari mana saya ambil supaya kita semua bisa cek. Pemasaran digital menjadi strategi utama pemasaran. Jadi mau tidak mau kita harus belajar digital ini. Nah, kalau di kurikulum apoteker selama ini mungkin tidak ada, ya sebaiknya itu mulai dimasukkan. Jadi atau ada tambahan kompetensi baru sehingga apoteker menguasai bagaimana teknologi digital untuk mendukung pelayanan apoteker. Yang kedua, semakin banyak perusahaan manufaktur yang menjangkau end user. Jadi produknya tuh langsung ke pengguna. Jadi bukan lagi harus melewati beberapa tahap baru sampai ke pengguna. Nah, jadi ini yang perlu kita pikirkan. Sementara di bidang farmasi kita tahu dari pabrik obat itu biasanya lewat dulu ke PBF ya, ke distributor, nanti masih ada subdistributor, baru sampai ke apotek dan kepada pasien. Ini cukup panjang ya, jaringan distribusinya. Nah, ke depan kondisi sekarang sudah mulai kita lihat bahwa banyak perusahaan farmasi itu langsung ketemu dengan end user ya. Nah, ini perlu kita antisipasi dan regulasi yang ada pun kita pikir perlu dipertimbangkan untuk ditinjau kembali. Nah, terutama teman-teman di pelayanan kita perlu mengantisipasi ya. Jadi bagaimana potong jalur. Jadi penyederhanaan jalur distribusi ini jangan sampai mempengaruhi pelayanan di apotek maupun di rumah sakit. Potensi pertumbuhan penjualan sangat besar. Kalau dulu apotek berada di lokasi-lokasi tertentu, dengan adanya sistem online, kita pemasaran itu bisa penetrasi sampai ke pelosok-pelosok. Yang penting ada jaringan internet. Nah, ini merupakan satu terobosan yang besar sekali dari teknologi, ya, sehingga akan memberikan potensi penjualan yang cukup besar. Dan yang keempat adalah data. Data menjadi sangat penting. Kenapa? Karena ada orang bilang marketing without data is like driving with your eyes closed. Jadi kayak nyetir tapi dengan mata tertutup. Nah, oleh sebab itu teman-teman di pelayanan atau dimanapun, saya pikir perlu memiliki sistem data yang baik, ya. Karena kalau data itu tidak ada, bagaimana kita akan menganalisis pasar, menganalisis customer kita, apa komplain mereka, apa yang mereka butuhkan. Nah, ini kita tidak tahu nanti arah kita mau kemana. Oleh sebab itu, di sini saya sampaikan data ini agar beberapa hal yang memang perlu kita kaji kembali di bidang farmasi ini bisa sama-sama kita kaji dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat juga untuk kita semua.
rekan-rekan sekalian, ini saya angkat topiknya belajar dari PLC. Ini mungkin karena sharing, kenapa saya sangat suka dengan PLC ini. Karena dengan PLC ini saya banyak termotivasi melakukan sesuatu. Ya, PLC adalah product life cycle. Ya, mungkin teman-teman yang sudah belajar marketing atau yang sudah di tempat praktek sering sekali dengar dengan istilah ini. Dan ini paling tren ya, di pemasaran itu mereka harus memahami hal ini. Nah, ini saya kutip sebuah kurva yang menggambarkan tentang product life cycle. Nah, mungkin rekan-rekan tahu ya, mungkin Bu Dani ya, ingat ya Bu Dani, ketika kita bareng-bareng belajar dulu, karena kita lulus bareng ya. Nah, lulus bareng waktu itu, kita belajar PLC ini ya. Awalnya saya pikir kita hanya diajarin untuk, wah, profit oriented terus gitu. Nah, tetapi ternyata tidak. Ternyata ini sangat bermanfaat untuk kita membuat planning, ya, PLC ini. Nah, grafiknya mungkin teman-teman lihat dulu yang gambarnya, grafiknya warna hijau, ya. Ya, yang grafik warna hijau dan merah. Jadi pada saat produk pertama kita kembangkan, biasanya kalau profit itu belum ada lah, bahkan kadang rugi ya. Nah, setelah produk itu ada, lama-lama dia naik ya, kemudian masuk ke fase introduction ya. Introduction kita baru mengenal. Ini energinya biasanya di pemasaran banyak sekali ya, besar sekali. Karena dia harus mengenalkan, melatih, mendidik, mengedukasi, promosi dan lain-lain. Termasuk jadi sponsor ya. Jadi kayak saya juga masih masa berjuang nih karena masih butuh market yang luas ya. Nah, kemudian setelah itu naik, kemudian masuk fase growth. Ya, masuk fase growth itu mulai konsumen ya, dia mulai banyak diterima masyarakat sampai nanti naik pada puncaknya yaitu masa kejayaan. Ya. Nah, satu produk itu tidak akan terus akan di masa kejayaannya. Ada masanya konsumen kita bosan, konsumen kita ingin beralih pada produk lain, maka produk ini bisa saja akan mengalami decline atau menjadi penurunan. Ya. Nah, laba di sini akan mengikuti seperti itu. Nah, oleh sebab itu teman-teman, biasanya di industri farmasi atau di industri yang lain pun, ketika dia sudah mulai masuk masa introduction, kemudian growth, inovasi itu harus sudah dilakukan lagi. Nah, ini yang warnanya kuning. Jadi jangan menunggu masa kejayaan atau masuk masa decline, dia sudah harus mulai memikirkan produk apa lagi yang akan dia lempar ke pasaran supaya apa? Supaya masa kejayaannya itu jangan habis itu tenggelam. Ya, makanya jangan kalau produk itu kemasannya kemudian dirubah, artisnya ganti pas promosi segala macam. Sebenarnya tujuannya adalah untuk memperpanjang masa kejayaan dari sebuah produk. Jadi jangan sampai nanti orang sudah bosan dan turun. Mungkin teman-teman yang di apotek apal ya produk-produk apa yang ke tahun tuh eksis di pasaran. Ya, kalau saya apal banget sampai sekarang juga masih sering cek di apotek ini produk ini masih ada enggak gitu. Karena ada produk yang habis itu tren sebentar kemudian menghilang. Ya, nah ini karena memang di sini ada effort yang harus kita berikan. Nah, ini mungkin saya buat risamnya saja. Pada saat kita mengembangkan satu produk, ini biasanya kita riset, itu biasanya biayanya tinggi dan risikonya cukup besar, dan kemungkinan akan kehilangan investasi. Target idealnya adalah kita keluar dari value of the debt. Ya, jadi jangan sampai inovasi itu justru makan biaya besar, justru tidak bisa lahir di pasaran ya produknya. Jadi kita targetnya itu. Pada masa pengenalan kita harus membangun kepercayaan dari customer kita promosi dan kita kadang melakukan trial dan seterusnya dengan target bahwa pada masa perkenalan ini sesimpel mungkin dan sebisa mungkin cepat ya. Jadi jangan lama-lama. Pada fase pertumbuhan, nah di sini kita harapkan mendapatkan pasar seluas-luasnya. Nah di situ kita akan melakukan peningkatan kualitas ya, kemudian memperbanyak channel, perbanyak market. Nah harapannya
penerimaan pasar itu bisa luas. Nah, kemudian pada saat kematangan, nah harapannya kita profit maksimal. Nah, yang paling kita inginkan sebenarnya adalah pada saat kita masa kejayaan ini, itu lebih lama. Laba paling tinggi, terus jangan cepat-cepat turun gitu. Inginnya bertahan lama, sehingga paling tidak setelah produk portofolio yang baru siap, lah decline nggak apa-apa lah, tetapi kondisinya kita sudah siap. Kalau tidak, maka kita bisa mengalami decline. Decline itu bisa dengan kita harus berupaya menurunkan biaya segala macam, atau ya kadang-kala kalau kita sudah nggak kuat, udah capek, ya sudah kita jual gitu ya, kita jual atau bangkrut sama sekali gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman yang di apotek, sepanjang perjalanan saya di apotek, dulu ada apotek yang sangat hebat ya, sangat besar di Jogja, tapi habis itu dia tenggelam, habis itu hilang. Nah, termasuk apotek kita sendiri, kadang-kala kita pikir sekarang sudah di fase yang mana ya gitu. Jangan-jangan sebentar lagi decline. Nah, itu kadang deg-degan ya teman-teman apotek ya. Nah, mungkin agak sedikit nyaman karena tidak ada orang yang selalu ada lah orang sakit ya, walaupun kita tidak berharap banyak ya, tapi di rumah sakit lebih nyaman dibandingkan dengan teman-teman di apotek ya. Nah, Bu Bondan, Nyun Sewu, waktunya tinggal 3 menit lagi. Aduh, cepat sekali ya. Oke, baik. Teman-teman, hidup itu dinamis, ya. Maka oleh sebab itu belajar dari PLC itu bisa terjadi di kehidupan kita. Kadangkala kita masih muda, masih sangat bersemangat, tetapi ketika kita sudah berangsur tua, kita butuh waktu untuk lebih banyak dengan keluarga dan seterusnya. Sehingga di sini kita harus berpikir apa yang harus kita lakukan terhadap kita dan bisnis kita, ya. Nah, di sini mungkin bisa terjadi pada sistem, pada industri pun demikian, ya, termasuk pada hidup kita. Oleh sebab itu, apa yang perlu kita lakukan untuk tetap survive gitu. Nah, ada satu mungkin yang perlu juga ingin saya sampaikan, yaitu belajar dari cash flow kuadran. Nah, ini jadi teman-teman, ini saya ambil dari satu buku Robert T. Kiyosaki, ya. Itu judulnya Rich Dad Guide to Financial Freedom. Kayaknya buku ini nih kayaknya ngajarin kita jadi matre banget ya, tapi sebenarnya enggak gitu. Sebenarnya tuh dia ngajarin bagaimana kita berubah mindset-nya ya. Karena dia sudah ngasih catatan bahwa membaca buku ini itu hanya untuk orang yang mau berubah. Nah, saat itu saya tergelitik, saya coba baca bener enggak ya? Nah, ternyata di dalam buku ini si Robert ini dia ngasih ada dua kelompok yang aktif dan kelompok yang pasif ya terhadap bisnisnya. Nah, dia membagi dalam 4 kuadran, yaitu ada sebagai employee, yaitu orang-orang yang bekerja untuk mencari uang, kemudian ada self-employed, dan di sisi lain ada yang dia masuk kategori pasif, yaitu bagaimana uang bekerja untuk dia gitu. Di sini kelompok ini ada bisnis dan investor. Nah, ini yang saya langsung ke sini. Nah, di situ disebutkan for that advice ya. Jadi kalau dulu kita belajar, kita disarankan supaya kita bisa bekerja di institusi A, institusi B. Nah, itu masuk kelompok yang aktif. Tapi kalau yang dari sisi lainnya, itu ada orang disuruh belajar, disuruh mencapai titel tertentu, tapi bukan untuk bekerja pada orang lain, tapi justru bagaimana dia membangun bisnis supaya dia bisa sukses atau memberi peluang kerja untuk yang lain. Nah, disinilah yang di dalam buku ini kita belajar bagaimana kita harus merubah mindset kita supaya kita tidak hanya terbelenggu dengan satu aktivitas atau satu konsep yang mungkin membuat kita tidak bisa berubah begitu. Nah, yang sering kita pikir, yang sering saya renungkan adalah bahwa contoh di apotek sering ada keluhan bagaimana gaji di apotek harus di-upgrade dan seterusnya. Padahal kalau di apotek itu apoteker mendapat fee itu berdasarkan kinerja dari apotek itu. Nah, oleh sebab itu mungkin sekarang apoteker harus berpikir mencari opsi lain yang bisa mendukung apotek tetapi tidak bergantung fully dari apotek ya. Nah, beberapa poin penting pembelajaran yang saya dapatkan, pertama
Orang belajar bekerja untuk mendapatkan uang, tetapi tidak pernah belajar bagaimana memiliki uang yang bekerja untuk mereka. Nah, itu yang pertama. Kemudian berganti kuadran tidak berarti harus berganti pekerjaan atau ganti profesi. Jadi kita menjadi apoteker tetaplah jadi apoteker. Tetapi kalau kita ingin meningkat, maka kita perlu mengeksplor apa potensi yang bisa kita kerahkan sehingga kita bisa lebih baik. Kemudian berganti kuadran sering berarti mengubah siapa dirimu, cara berpikirmu, dan cara memandang dunia. Yang dirubah pertama adalah bagaimana mindset kita. Kemudian perubahan itu lebih mudah bagi orang tertentu daripada yang lain, karena sebagian ada yang suka perubahan dan sebagian lain menentangnya. Nah, mungkin ini pelajaran yang masuk di topik kita, topik hari ini, yaitu be adaptive and innovative. Ya, sehingga saya mengambil pembelajaran dari the cash flow quadrant ini. Bu Bondan, maaf, waktunya sudah habis. 2 menit? 2 menit lagi, boleh? Baik. Nah, apoteker punya potensi besar. Kenapa? Karena pendidikan di apoteker kita dibekali mulai A sampai Z, mulai dari ilmu kefarmasian sampai manajemen keuangan kita tuh diajarin, ya. Mungkin teman-teman ingat semua. Nah, itu merupakan satu alasan yang kuat dan masyarakat butuh kita. Nah, itu merupakan satu kunci yang harus kita pegang dan harus kita bangga di sana. Teman-teman sekalian, bahwa kita lihat obat, bahan baku obat hampir sebagian besar masih impor. Alat kesehatan pun demikian, bahan alam banyak tersebar tetapi belum optimal dimanfaatkan. Sementara di sisi lain, kita bisa mendeliver juga bukan hanya menghasilkan satu produk, tapi seorang apoteker juga bisa mendeliver berupa ide, ya, berupa jasa kepada masyarakat gitu. Nah, oleh sebab itu mungkin saya sedikit mengambil contoh saja bagaimana kita mengidentifikasi peluang, ya. Nah, di sini peluang bisa dengan riset, ya, hobi, ya. Kemudian kita mengamati kecenderungan, ya, mungkin kecenderungan masyarakat kita kemana. Kemudian kok ada supply yang lancar, ada yang tidak, dan seterusnya. Kemudian bagaimana penggunaan dari barang yang biasa dan pemanfaatan produk dari usaha yang lain. Nah, ini bagaimana kita mengidentifikasi peluang. Nah, tipsnya adalah yang pertama, mana yang paling kita suka. Jadi mengerjakan satu hal untuk berubah itu yang kita suka dulu. Kemudian yang kedua, mana yang paling dibutuhkan oleh dunia ini. Orang tuh masyarakat butuh apa. Yang ketiga, yang bisa memberikan income, masukan. Jadi jangan sampai mengerjakan sesuatu yang mungkin yang tidak ada hasilnya, ya. Kemudian mana yang kita kompeten di situ. Nah, jadi kalau kita seorang apoteker, kita bisa kaji bareng-bareng mana yang paling prospek untuk apoteker dan paling mudah dan paling kita sukai. Nah, ini contohnya, jadi awalnya dari obat, kemudian paling dekat dengan kita mungkin alkes, kosmetik, food, ya, baru nanti ke paling jauh. Nah, mungkin itu adalah tipsnya supaya kita enjoy dengan bidang kita, tetapi kita juga bisa mendapat peningkatan. Nah, tips berikutnya, pilih usaha yang paling disukai, yaitu hobi. Jadi kalau di apotek hobinya misalnya mengedukasi pasien, ya bagaimana coba kita buat satu model yang bisa lebih baik, sehingga memberikan income tambahan untuk kita di situ. Dan mungkin yang lain. Jangan memilih bisnis yang telah besar walaupun uang ada. Jadi kita belum pengalaman, jangan spekulasi walaupun duitnya banyak, gitu ya. Nah, kita tetap harus selektif, ya, harus punya kajian terhadap bisnis yang baru itu. Jangan memilih musiman, ya. Kadang-kala pas tren rame. Nah, sekarang ini banyak nih gara-gara COVID semuanya bisnis masker semua. Nah, semua bisnis APD gitu ya. Nah, itu akan tidak bertahan lama, ya, karena nanti akan dipengaruhi oleh sikonnya. Bisnis waralaba bisa menjadi opsi dan usahakan modal yang ringan. Jadi kalau untuk awal-awal kita tidak perlu harus investasi yang besar. Nah, ini ada contoh saja bidang usaha utamanya apoteker di sini, J. Nah, tetapi ada satu ini alat kesehatan tuh apoteker tuh kayaknya banyak yang nggak konsen. Padahal ini peluangnya luar biasa, Bapak Ibu. Saya mungkin dalam beberapa tahun belakang terjun di Alkes, saya cari sejawat apoteker itu sedikit sekali gitu. Sedikit sekali. Padahal industri Alkes itu butuh apoteker karena untuk alat kesehatan steril, Alkes yang ada high risk, ya, jadi masuk kelas 3 dan seterusnya itu dia butuh penanggung jawabnya apoteker. Nah, mungkin karena di kurikulum pendidikan sangat belum diajarkan mungkin, ya, sehingga akhirnya ini loss gitu, ya. Nah, kemudian
Sudah bisa. Ini ada slide lagi yang lain. Slide-nya kepotong ya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya ada satu slide kalau nggak salah yang mungkin terpotong ya, dan karena waktu juga sudah habis ya, nanti mungkin saya bisa sampaikan di materi yang akan di-share oleh pengurus. Mungkin itu dari saya, Bu Dani. Terima kasih waktunya.